saat masih pacaran aja udah berani mukul, jangan pernah dinikahi. Karena saat pacaran saja udah berani mukul, berarti saat sudah menjadi istri kamu bisa dimutilasi. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sahabat, menikah itu enggak hanya cukup dengan pergi ke KUA dan membaca syahadat saja. Enggak cukup hanya dengan modal cinta dan enggak cukup hanya dengan modal cocok saja. Sebab saat lagi panas-panasnya cinta, seburuk apapun akan terasa cocok-cocok saja. Masih belia, kerjaan belum apaan dan mau menikah, sebaiknya pikir-pikir lagi aja dulu sob. Menikah itu enggak seindah bayangan ranjang malam, dan ranjang malam. Sebab akan ada siang hari di mana semua kebutuhan hidup itu ada dan mau nggak mau harus ada. Tapi kalau misalkan masih muda, udah terlanjur menikah, kalau bisa jangan punya anak dulu. Puas-puasin dulu main-mainnya, puas-puasin dulu pacaran setelah menikahnya. Agar tidak terjadi pengen ini, pengen itu, tapi nahan dan akhirnya menjadi keributan karena kebutuhan pampers dan susu bayi itu bukanlah sedikit teman-teman. Lalu ujung-ujungnya saling maki, saling pukul dan bisa seperti tahun yang lalu terjadi di Kerawang. Seperti ini ceritanya. Mas Muhammad Khalil ini umurnya 19 tahun waktu menikah dan Siti Saada umurnya 18 tahun saat menikah. Mereka menikah di tahun 2015. Mas Khalil kerjanya sebagai cleaning service di salah satu perusahaan dan Mbak Siti Saada kerjanya sebagai SPG di Meikarta, Kerawang. Gaji mereka tentu saja sesuai UMR. Mereka menikah pada tahun 2015. Setelah mereka menikah, mereka pun tinggal bareng di salah satu rumah kontrakan di kota Kerawang. Pada tahun 2017, anak mereka sudah umur 2 tahun dan diasuh oleh orang tuanya Mas Khalil. Pasangan muda ini gajinya UMR dan terbilang pas-pasan karena selain untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk rumah kontrak, juga untuk membiayai kehidupan baby, di mana butuh pampers, butuh susu dan lain-lain sebagainya yang tidak sedikit. Jadi untuk teman-teman ketahui ya, kalau kita punya baby itu susu dan pampers itu suatu hal yang tidak bisa ditawar, harus ada. Jadi hari Senin sore tanggal 4 Desember 2017, Siti mendesak suaminya agar membelikan dia sebuah mobil. Sebenarnya bukan kali itu saja Siti mendesak suaminya. Sudah berkali-kali Siti ngomong minta dibelikan mobil sama suaminya. Tapi karena Khalil ini kan cuma cleaning service yang gajinya hanya pas-pasan untuk makan. Jadi sama Khalil masih dia besok. Karena ya itu tadi ngepres. Lagi-lagi Siti mendesak agar suaminya cepat-cepat membelikan mobil sehingga berujung ribut. Tapi sore itu kata-kata Siti sangat kasar menusuk hati Khalil. Siti mengatakan bahwa mertuanya nggak becus mengurus anaknya dan juga Siti mengancam akan meninggalkan Khalil bila dia tidak segera dibelikan mobil. Saat kejadian itu kan 2017, umur Siti Saada sudah 20 tahun dan umur Khalil 21 tahun. Sebenarnya mereka baru tinggal 5 bulan di kontrakan tersebut, yaitu di RT 5 RW 2 Desa Sukamulya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kerawang. Jadi sore itu mereka cekcok berat karena permintaan istri yang tidak jadi dipenuhi oleh Khalil suaminya. Saat mereka saling memaki dan melontarkan cacian serta sang istri mengancam akan meninggalkan suaminya, maka suaminya ini silap. Bila pada awalnya mereka itu hanya saling maki, saling dorong, mulai saling menampar, saling memukul dan saling mencekik. Suatu ketika tangan suaminya ini memukul leher bagian belakang istrinya sini sampai si istri itu terjatuh dan membentur tembok. Sang suami langsung ngecek seperti itu, ternyata sudah nggak ada nafasnya. Dicek jantungnya, ternyata detak jantungnya juga udah nggak ada. Karena panik, Khalil ini kemudian mengambil plester dan memplester mulut istrinya. Khalil ini melakukan mulut istrinya agar istrinya ini tidak berteriak. Ya gimana mau berteriak orang? Dia aja udah gak bisa bernafas, mau teriak gimana? Siti Saada, ibu cantik, masih muda belia ini pun meninggal di tangan suaminya. Malam itu juga Khalil yang kebingungan dan panik menyembunyikan mayat istrinya di ruang tengah rumah kontrakan mereka. Besok paginya Khalil pergi ke pasar untuk belanja golok, belanja kantong plastik besar dan belanja tas belanjaan. Setelah pulang dari pasar, Khalil pun lalu memotong tubuh istrinya, bagian kepala dan bagian kaki. Dipotong di ruang tengah, dialasi dengan karpet anak-anak. Khalil manusia, Khalil seorang suami, Khalil seorang ayah. Saat dia memotong tubuh istrinya,
Dia menangis dan teringat dengan anaknya yang dititipkan pada ibunya di Bogor. Lalu Khalil memasukkan kepala dan kaki istrinya ke kantong plastik. Kemudian dia membuang kepala dan kaki istrinya itu di Curug Cigentis, Loji, Kerawang, Jawa Barat. Besoknya tanggal 6 Desember, Khalil membuang badan istrinya di Desa Ciranggon, Dusun Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kerawang. Tapi sebelum Khalil meninggalkan tubuh istrinya di bawah pohon pisang di pinggir jalan, dia terlebih dulu membakar tubuh istrinya itu dengan sebotol bensin. Dia dibakar berserta dengan buku nikah, akte lahir, dan aneka dokumen-dokumen milik istrinya. Besoknya tanggal 7 Desember 2017, seorang pejalan kaki menemukan mayat wanita tanpa kaki dan kepala terbakar ditemukan di Jalan Syekh Kuro, Majalaya, Kota Kerawang. Tentu saja penemuan mayat tersebut membuat geger masyarakat setempat. Polisi, tim Inafis, dan ahli forensik pun datang untuk olah TKP dan mengevakuasi jasad wanita malang itu. Ciri-cirinya pun langsung disebar oleh polisi, yaitu seorang perempuan berumur sekitar 19 tahun, pakai bra berwarna merah dan sweater abu-abu bertuliskan green. Ada tato tulisan Stones di dada dan di punggung ada gambar perempuan bersayap alias malaikat yang meringkuk. Polisi setempat langsung merazia preman dan anak-anak pang untuk menggali keterangan, siapa tahu ada yang mengenal perempuan dengan ciri-ciri tersebut. Karena hasilnya nihil, polisi dan tim Inafis pun melakukan olah TKP ulang. Tim Inafis dan Polda Jabar memperluas radius perimeter area olah TKP dengan anjing pelacak dari Ditsabara Polda Jabar. Tidak hanya itu, polisi juga sempat membuka hotline untuk pengaduan masyarakat bagi yang merasa kehilangan keluarganya. Lalu 5 hari berselang, atau tepatnya tanggal 12 Desember, Khalil datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa dia kehilangan istrinya. Saat pemeriksaan ini, saat proses pelaporan, ternyata ada sesuatu yang janggal pada diri Khalil, di mana polisi menemukan ketidaksesuaian keterangan dengan bukti yang ada pada diri Khalil dan istrinya. Keterangan Khalil ini sangat janggal. Polisi yang sudah biasa membaca gelagat berhadapan dengan seorang pria bingung dan kalut yang dihantui rasa bersalah. Khalil tidak bisa beralibi lagi. Dia mengakui bahwa dia yang membunuh istrinya. Dia bahkan menunjukkan kaki dan kepala korban yang dibuang secara terpisah. Dan polisi pun akhirnya menemukan seluruh potongan tubuh sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh Khalil. Jadi motif Khalil membunuh dan memutilasi istrinya ini karena dia sakit hati tidak bisa memenuhi permintaan istrinya. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Pada tanggal 24 Juli 2018, Hakim Pengadilan Negeri Kerawang menjatuhkan vonis 15 tahun 6 bulan pada Khalil. Kepedihan hati Khalil yang sudah terlanjur membunuh istrinya nggak mungkin balik lagi. Seperti apapun dia sujud di depan orang tuanya Siti nggak mungkin bisa hidup lagi. Teman-teman, alangkah baiknya kalau memang udah kebelet nikah tapi masih berumur di bawah 20 tahun, belum mapan secara ekonomi, sebaiknya jangan langsung punya anak. Happy-happykan dulu, bahagiakan dulu main-mainnya, beli ini itu dulu apa yang diinginkan. Sebab kalau sudah punya anak akan ada kebutuhan yang lebih mendasar lagi, yaitu kepentingan untuk anak, sehingga kadang-kadang kepentingan untuk diri sendiri, keinginan untuk sendiri pun terkesampingkan. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih.